Nah, saya melihatnya ya masih 50-50. Jadi bisa terjadi dan bisa juga tidak. Kenapa? Karena mungkin begini, politik itu sifatnya pragmatis. Kalau kepentingannya ketemu, ya dia akan bersama. Kalau tidak, ya dia akan berlawanan. Nah, walaupun memang kita tahu bahwa PKB dengan PKS itu, ya kita tahu ya, apa seperti air dengan minyak. Di bawah itu, di grassroots, di masa itu tidak ketemu. Banyak yang katakanlah bersaing dan berkonflik seperti itu. Tetapi kan kalau di atasnya misalkan jadi berkoalisi, ya maka kita tahu bahwa ya akan meredakan di bawah itu. Jadi saya melihatnya ya koalisi yang bagus, tapi kemungkinannya agak berat. Kenapa? Ini kan koalisi kurang dari 20%, artinya harus merekrut atau mengambil partai lain untuk diajak bergabung. Pilihannya kan ada Nasdem, ada Demokrat, PDIP dan Gerindra. Nah, persoalannya Nasdem mau nggak? Karena Nasdem itu kan pengen jadi kingmaker. Lalu Demokrat mau nggak? Belum tentu. Karena apa? Demokrat juga pengen akhirnya jadi capres atau cawapres. Jadi tergantung. Kalau memang tadi ya koalisi semut merah itu ya bisa meyakinkan dan bisa menghadirkan capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi, lalu mereka memang membulatkan tekad untuk bersama-sama, ya bisa. Tetapi tadi saya katakan, kalau mereka hanya sekedar ingin nyari bergaining, ya kan, ingin cek ombak, melihat respon masyarakat, lalu juga misalkan tidak menghadirkan capres-cawapres yang memiliki elektabilitas yang tinggi, ini juga tentu koalisi yang akan repot di kemudian hari. Saya melihatnya ini tentu dinamika politik yang bagus ya untuk menjelang pemilihan Pilpres nanti. Dan saya melihat ini bagus. Kenapa? Kalau PKS dan PKB katakan bergabung, artinya kalau ada penambahan satu partai yang lain, maka akan membantu poros yang baru. Jadi agar apa? Agar 2024 nanti tidak terjadi head to head, tidak hanya 2 paslon, tapi ada 3 paslon, 4 paslon. Agar apa? Agar tidak terjadi polarisasi lagi. Ini menjadi penting. Karena kalau 2 paslon akan berhadapan-hadapan, ya tadi akan memunculkan dan mempertajam polarisasi yang hari ini belum hilang. Tetapi kalau 3-4 paslon, maka ini akan mengurangi polarisasi yang terjadi di masyarakat. Jadi koalisi yang bagus, tapi harus kita uji apakah memang betul jadi atau tidak. Ya ini keuntungannya. Jadi kalau elitnya bersatu, elitnya ketemu dalam satu koalisi tadi antara PKB dan PAN, ya paling tidak ke bawahnya akan ikut. Nah ini entitas yang berbeda tadi di bawah ya, antara grassroots PKS yang katakanlah Islam modernis ya, PKB yang katakanlah Islam yang tradisional katakan. Nah ini akan bertemu menjadi sebuah kekuatan, tapi kan harus diuji. Seberapa besar kekuatan itu untuk bisa menang, nah itu yang paling penting. Karena berkoalisi kan untuk menang, bukan untuk kalah. Oleh karena itu, jadi menggabungkan 2 entitas yang tadi yang tidak pernah ketemu, yang selalu berhadapan-hadapan di bawah, itu menjadi penting. Saya melihat kalau di atasnya ketemu, maka di bawah juga akan ketemu. Oleh karena itu, ya tadi koalisi ini kalau jadi itu menjadi penting dalam konteks saya melihat sejarah koalisi di bangsa ini. Ya kalau tidak ya kita harus relakan. Kalau tidak itu membuktikan bahwa selama ini anasir-anasir atau narasi-narasi yang memang membedakan pemisahan antara grassroots PKS dengan PKB itu berbeda itu memang nyata gitu loh. Nah oleh karena itu ya perlu disatukan itu. Dan ini momen yang baik ya Pilpres 2024 untuk bisa menyatukan 2 kekuatan itu. Nah, kunci dari semua koalisi itu kan sebenarnya siapa yang diusung menjadi capres dan cawapres itu. Ini kan ada kompromi nanti. Misalkan PKS mengusulkan siapa, lalu PKB sudah jelas ya kan, mengusulkan Cak Imin, lalu PKS siapa? Apakah Salim Segaf Al-Jufri gitu atau kader yang lainnya? Lalu masuklah kekuatan lain misalkan untuk menggenapkan jumlah persyaratan menjadi 20% itu untuk persyaratan presidensial threshold. Nah kalau ada partai lain masuk misalkan seperti Partai Demokrat, tentu Demokrat pun kan akan mengusulkan nama, akan bergaining. Nah oleh karena itu ya akan musyawarah di antara ketiga partai itu ya, misalkan kalau mereka jadi berkoalisi ya siapa yang akan diusung. Oleh karena itu menentukan nama capres-cawapres itu dalam koalisi semut merah itu menjadi penting. Itu kunci dari kebersamaan sebenarnya. Kalau mereka sama-sama sepakat, sama-sama mengerti dan paham terkait didirikan koalisi untuk menang, maka akan bersama-sama. Tapi kalau nama yang diusulkan sudah berbeda, tentu tidak akan bersama-sama mereka itu.
Saya sih melihatnya bisa iya, tapi ya bisa juga tidak. Nah, yang iya itu tadi kalau PKB dan PKS bisa menghadirkan atau bisa mengambil partai yang lain untuk menggenapkan 20% itu. Kalau tidak ya akan menjadi angin lalu karena tidak memenuhi persyaratan tadi.